Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, ragam informasi cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, dalam sholat Idul Fitri yang digelar di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin didaulat untuk menjadi khatib. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin menjadi khatib sholat Idul Fitri 1436 Hijriah di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Sholat Idul Fitri di alun-alun utara Keraton Yogyakarta ini dihadiri puluhan ribu masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Hadir pula dalam sholat Idul Fitri kali ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sultan Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta. Dalam khutbah ini, Din Samsudin mengangkat tema mendaki jalan ketakwaan, meraih hidup berkemajuan. Sebagai jalan dan akhlak atau ihsan sebagai muara atau tujuan terakhir. Dalam kaitan ini, ibadat seperti puasa dan amal-amal Ramadan lainnya hanyalah jalan untuk menuju tujuan, yaitu pengamalan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Ramadan yang kita lalui sebulan penuh bukanlah tujuan terakhir. Ramadan hanyalah jalan dan tonggak pendakian menuju puncak atau tujuan. Puncak dan tujuan itu adalah meraih akhlak mulia. Keberagamaan sejati harus mampu membuahkan akhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati, Islam adalah agama kemajuan dan keunggulan. Sebagai agama kemajuan, Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mampu menampilkan kehidupan yang maju dan dinamis, bukan kehidupan yang pasif dan stagnan. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang sukses. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang-orang yang gagal. Dan apalagi jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang-orang yang terhina. Dari hadis tadi sangat jelas bahwa umat Islam harus berorientasi kepada kualitas dan dinamika kehidupan. Kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun kolektif, harus bergerak maju merebut mutu. Hal ini sejalan dengan adagium globalisasi, no longer number counts, but quality counts, atau tidak lagi angka yang berbilang, tapi mutulah yang berhitung dan diperhitungkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menuntut umat Islam untuk mampu merebut kemajuan dan keunggulan dalam berkebudayaan dan berperadaban. Untuk itu Al-Quran sudah menunjukkan jalan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana." Bahwa umat Islam akan ditimpa oleh kehinaan, oleh kemiskinan, kecuali jika mereka mengembangkan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Setelah khutbah, Din Samsudin langsung bersalaman dan bermaaf-maafan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan masyarakat banyak. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Din Samsudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa pembuatan kalender Islam global sudah sangat mendesak untuk dibuat karena sangat dipergunakan untuk umat muslim.
Kalender Islam untuk saat ini sudah sangat mendesak. Hal ini disampaikan Din Samsudin setelah menjadi khotib sholat Idul Fitri yang digelar di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kalender Islam ini akan berdampak serius bukan hanya di bidang agama Islam pada khususnya, tetapi di bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi dan perdagangan. Sangat mendesak adanya kalender Islam yang bersifat tahunan yang menegaskan tanggalan Islam dari 1 Muharram hingga akhir tahun, sehingga untuk mengetahui awal Ramadan, awal Syawal tidak perlu dilakukan secara berkelan sehari sebelum waktunya, karena ketiadaan kalender Islam yang bersifat tahunan paling ternyata membawa dampak yang sangat serius dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dan juga dalam bidang-bidang lain. Oleh karena itu perlu disepakati bersama, dan kalender Islami tahunan ini perlu bersifat global, karena watak Islam itu agama universal, jadi tidak berskala nasional, karena dia terkait dengan peredaran bumi, bulan, mengenai matahari, maka dia akan bersifat alamiah. Kalau bersifat lokal atau nasional akan ada kendala-kendala sebagaimana yang kita alami. Nah, Muhammadiyah akan mendorong pemerintah untuk membicarakannya secara internal umat Islam Indonesia dulu, dan kemudian dibawa ke tingkat internasional, mungkin di forum OKI. Kalau ini ada, insya Allah kontroversi tentang 1 Ramadan, 1 Syawal itu tidak akan terulang kembali, karena kita sudah sepakat adanya kalender Islam yang bersifat global itu. Mungkin nanti bisa disepakati titik pusatnya, titik nolnya itu di Mekah sebagai pusat Islam dan tempat kelahiran agama Islam. Ini pekerjaan besar. Pertama, sangat tergantung kesediaan kita umat Islam, sangat tergantung kepada niat baik pemerintah untuk memperjuangkannya. Dan saya yakin jika dimulai paling tidak dalam waktu 1-2 tahun, para tokoh Islam sedunia, para pakar Islam sedunia, dan sampai kepada kesepakatan. Dialognya sudah dimulai, Pak. Gimana? Sesungguhnya sudah pernah ada pertemuan ulama sedunia di bawah naungan FI. Tahun 2007 Muhammadiyah mengadakan konferensi internasional tentang kalender Islami ini di Jakarta, tapi waktu itu belum ada kesepakatan. Dan mungkin ini bagus kalau diperjuangkan dan diusulkan oleh pemerintah atau negara, bukan oleh ormas. Dan oleh karena itu, ini sebuah agenda yang mendesak sekali. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, sementara itu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diselenggarakan Muhammadiyah dari berbagai tingkatan juga berlangsung di Sumatera Utara. Satu di antaranya diselenggarakan pimpinan Muhammadiyah cabang kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Ratusan lokasi sholat Idul Fitri yang diselenggarakan pimpinan Muhammadiyah di berbagai lokasi di Sumatera Utara dipadati jamaah. Salah satunya di lapangan Sekolah Sutomo di Jalan Tamrin, Medan. Ribuan jamaah memadati lapangan yang penyelenggaraannya dilakukan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Kota. Bertindak sebagai imam dan khotib, Dr. Andes Armansyah MM, Rektor Universitas Al-Azhar Medan. Mansur, panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri, menyebutkan jamaah tahun ini melebihi jumlah jamaah tahun sebelumnya. Demikian juga dengan infak yang diterima panitia. Mencapai 19 juta rupiah lebih, jumlah itu lebih banyak dari infak tahun lalu. Dr. Andes Armansyah pada khutbahnya mengajak jamaah untuk memanfaatkan momentum Ramadan keluar dari rutinitas duniawi dan memperbanyak ta'aruf kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia ini fana, sebentar, dan yang kekal itu adalah hari akhirat.
Armansyah meminta jamaah untuk melestarikan semua aktivitas ibadah yang sudah demikian baik selama bulan Ramadan. Saya mengajak kita semua untuk keluar dari kondisi ini. Sekarang momentum yang terbaik pada Ramadan. Kita lestarikan apa yang kita lakukan bulan lalu. Asyam menahan diri. Bukan sekedar makan. Kalaupun itu makan itu adalah lambang bahwa perut ini menurut Nabi adalah sumber semua kejahatan. Kecintaan terhadap dunia seakan-akan dia tidak akan mati-mati merupakan berawal dari perut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man judiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita mati. Persoalan kita nanti disempurnakan di hari kiamat. Orang yang beruntung kalau Allah jauhkan dia dari neraka dan ditempatkan di dalam surga. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Salat Idul Fitri juga diselenggarakan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Timur di lapangan Pemprov Sumatera Utara, Jalan Pancing dengan imam dan khatib Dr. Ali Imran Sinaga. Sedangkan di lapangan Masjid Taqwa Kampung Dadap, bertindak sebagai imam dan khatib adalah Profesor Dr. Nawir Yuslim MA. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Angkatan Muda Muhammadiyah Gondomanan menggelar lomba takbir yang bertajuk Gema Takbir Jogja. Gema Takbir Jogja ini diikuti 16 kelompok peserta dari seluruh Yogyakarta. Gema Takbir kali ini memperebutkan Piala Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Angkatan Muda Muhammadiyah Gondomanan menggelar lomba takbir bertajuk Gema Takbir Jogja. Gema Takbir Jogja ini diikuti oleh 16 kelompok peserta. Tiap kelompok peserta ini terdiri dari 40 hingga 100 orang peserta. Peserta Gema Takbir Jogja antara lain dari AMM Suronatan, Kauman, Sindurejan, Sayidan, dan lain sebagainya. Gema Takbir Jogja ini menyedot animo masyarakat Yogyakarta. Sekitar 10.000 masyarakat memadati pelataran Masjid Kauman hingga ke jalan-jalan yang dilewati oleh Gema Takbir Jogja ini. Gema Takbir Jogja kali ini memperebutkan piala dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Wali Kota Yogyakarta, dan piala-piala dari amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk Gema Takbir yang tahun 2015 ini, kita kemasukan peserta 16 peserta. Dan masing-masing peserta itu tersebar di Yogyakarta. Kayak istilahnya AMM Suronatan, AMM Kauman, AMM Sayidan, Ratmakan, Prawira Dirjan ada 5 peserta. Terus ada juga yang dari Mancasan, Petang Puluhan, sama Lobaningratan. Terus untuk tahun ini ada 2 gelar trofi juara umum yang diperebutkan. Yang pertama itu juara umum dari PP Muhammadiyah. Yang kedua itu juara umum bergilir dari Muhammadiyah 10, SMP Muhammadiyah 10. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Sayuti membuka langsung lomba takbir yang digelar Angkatan Muda Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Angkatan Muda Muhammadiyah Gondomanan menggelar lomba takbir sekota Yogyakarta. Lomba takbir yang digelar di pelataran Masjid Kauman ini diikuti oleh Angkatan Muda Muhammadiyah, remaja masjid, kelompok pengajian, dan lain sebagainya. Lomba takbir ini menarik perhatian 10.000 peserta dan masyarakat sekitar. Hadir dalam acara ini Wali Kota Yogyakarta Haryadi Sayuti. Haryadi Sayuti juga berkesempatan untuk membuka lomba takbir kali ini dengan mengibarkan bendera Muhammadiyah sebagai tanda awal dimulainya lomba. Haryadi Sayuti mengapresiasi lomba takbir kali ini karena penuh dengan kreativitas anak muda. Haryadi Sayuti juga berharap lomba takbir ini menjadi syiar agama dan kecintaan terhadap kota Yogyakarta. Jadi bahwa Gema Takbir yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Gondomanan ini sangat luar biasa.
Dari waktu ke waktu kegiatan ini terus bisa dilakukan dan ini juga merupakan sebuah hal yang bisa disebut festival kalau saya bilang. Sudah menjadi kegiatan festival dalam rangka menyambut meriahnya 1 Syawal. Jadi pasca Ramadan selesai, diakhiri dengan festival takbir yang diselenggarakan di Masjid Besar Kauman ini. Harapan saya ini menjadi siar agama, menjadi siar kita semua untuk menyuarakan kebersamaan, kemudian juga keguyuban dan kecintaan terhadap agama dan kota Yogyakarta. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TV-mu, pemirsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, Idul Fitri kali ini berbeda dari tahun lalu. Biasanya Presiden sebelumnya merayakan Lebaran pertama di Jakarta yang diawali sholat Id di Masjid Istiqlal. Namun kali ini Presiden Joko Widodo memilih merayakan Lebaran pertamanya di Nanggro, Aceh Darussalam. Presiden Joko Widodo dan keluarga memilih berlebaran di Aceh. Hal ini dilakukan karena dirinya ingin memberikan perhatian yang sama bagi rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat tidak menilai bahwa hanya Jakarta yang diperhatikan. Ini merupakan tradisi baru, di mana presiden-presiden sebelumnya melakukan sholat Id di pusat pemerintahan Jakarta. Presiden Joko Widodo melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahman Aceh yang diikuti 10.000 jamaah. Didampingi sejumlah menteri dan juga gubernur Aceh. Selama 3 hari di Aceh, Presiden juga melakukan pembagian sembako. Selain itu, Jokowi juga melakukan open house serta memberikan THR kepada masyarakat Aceh dan juga mengajak makan bersama makanan khas Aceh. Usai merayakan Idul Fitri di Aceh, ia akan kembali ke Solo dan akan kembali ke Jakarta pada Senin 20 Juli 2015. Tim TV-mu memberitakan. Pemirsa, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala menggelar acara open house. Acara dibuka untuk para pejabat pemerintah maupun masyarakat. Tampak hadir dalam open house tersebut Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Setia Novanto. Usai melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri menggelar open house di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Acara open house dilaksanakan pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dilanjutkan setelah sholat Jumat hingga pukul 3. Yusuf Kala begitu gembira, Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan secara bersama tanpa perbedaan. Sejumlah tamu mulai dari pejabat negara menyerbu Istana Wakil Presiden karena Presiden Republik Indonesia merayakan Lebaran pertamanya di Nanggro, Aceh Darussalam. Rencananya, JK juga akan mudik ke kampung halamannya di Makassar pada Hari Raya kedua hingga 19 Juli 2015. Tim TV-mu memberitakan. Pemirsa, meskipun sudah Lebaran, namun aktivitas mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat diperkirakan masih akan ada hingga besok 18 Juli. Ya pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen, di mana terlihat tidak terjadi penumpukan penumpang dan relatif lebih lengang dibandingkan 5 hari sebelumnya, di mana penumpukan penumpang terjadi. Dan ini diakibatkan berdasarkan dari wawancara PT Humas Kereta Api yang dikutip bahwa penumpukan yang terjadi 5 hari yang lalu akibat dari banyaknya penumpang yang datang lebih awal dibandingkan jam keberangkatan, sehingga terjadilah penumpukan. Untuk itu tadi dari Humas PT Kereta Api sendiri menghimbau berikut himbauannya.
Enggak, sebenarnya kemarin tuh H-4, H-5 tuh ramainya kenapa? Karena memang para penumpang itu datang terlalu awal sehingga tidak tertampung. Padahal mereka sudah punya tiket gitu loh. Ya mungkin udah takut tertinggal atau apa mungkin pertimbangannya. Ya sebaiknya sih 1 jam sebelum keberangkatan baru sampai sini gitu. Atau 2 jam lah. Jangan terlalu jauh. Berangkat jam 3 datang ke sini jam 10 pagi, jam 9. Nah, hingga numpuk gitu loh. Sebenarnya enggak masalah sih. Jadi sekarang ini mereka udah tertib kok, mengalir gitu, mengalir. Arina Nurrohma, Safri Esa, Saleman memberitakan dari Jakarta. Peningkatan fasilitas terus dilakukan PT KAI untuk menambah mutu dan pelayanannya. Salah satu di antaranya yaitu pembagian takjil gratis bagi para penumpang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemandangan berbeda di beberapa stasiun Jakarta di bulan Ramadan dan Idul Fitri, seperti di stasiun Pasar Senen, tampak sejumlah petugas PT KAI terlihat membagi-bagikan takjil kepada penumpang. Pemandangan tak biasa ini dilakukan pada hari-hari terakhir Ramadan dan Lebaran yang merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan PT KAI bagi para penumpang. Takjil yang diberikan pun berbeda-beda tiap harinya. Menu yang diberikan yakni es buah, kolak, dan makanan khas Ramadan lainnya. Tentu ini membuat para calon penumpang senang dan antusias. Kasimin, salah satu calon penumpang, mengaku senang dengan fasilitas ini karena sangat membantu para penumpang yang lupa membawa bekal dalam perjalanan yang cukup jauh. Ia juga meminta pemberian takjil ini terus dilakukan pada tahun depan. Pesan-pesan saya, ini memang baru pertama kali saya itu, tapi untuk kedepannya saya harap tetap dilanjutkan, jangan hanya sekali ini aja gitu. Karena saya selaku warga memang selalu tiap Lebaran memang mudiknya selalu pakai kereta api gitu, dan lagi memang sangat cukup membantu sekali. Pas kebetulan juga kalau memang pas nggak bawa air mineral atau bagaimana kan cukup membantu gitu ya. Hal senada juga disampaikan oleh Raharjo, salah satu penumpang lainnya yang akan mudik, juga mengaku pelayanan PT KAI semakin membaik, sehingga membuatnya memilih angkutan kereta untuk mudik ke kampung halaman, di mana kereta selain murah, cepat, dan efektif untuk mudik. Ya mungkin aman, santai mudik dan nggak capek, udah. Biaya relatif murah, iya murah meriah. 50. Pelayanannya ya baik, enak dah. Kenapa? Fasilitas menjamin. Tugas ya ramah sih, ramah. Dengan peningkatan fasilitas yang semakin ditingkatkan ini, diharapkan ke depan kereta bisa memberikan pilihan yang baik kepada masyarakat untuk bepergian maupun mudik Lebaran. Arina Nurrohma, Safri Esa, Saleman memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TV-mu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, ketupat menjadi hidangan wajib saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Tapi ada juga makanan lain yang bisa menjadi menu pilihan selain ketupat. Di Sumatera Utara, lemang menjadi hidangan favorit saat Lebaran. Lemang bumbu akan lebih enak lagi jika dimakan bersama tape pulut atau rendang. Di berbagai ruas jalan kota Medan, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak pedagang lemang bambu. Bahkan, lemang itu dibakar atau dimasak di lokasi.
Lemang bambu yang terbuat dari pulut, santan, dan garam ini mirip dengan ketupat, hanya cara memasaknya saja yang berbeda. Lemang biasanya disajikan bersama tape pulut hitam atau dimakan bersama rendang daging. Pastilah kombinasi makanan ini menjadikan Lebaran Anda akan menjadi maknyus. Di beberapa tempat, ada juga yang menikmati lemang dicampur dengan serikaya. Cara ini memberi sensasi rasa yang sama nikmatnya. Di Medan, harga sebatang lemang bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per bambunya. Anda tinggal membelah bambunya. Lemang yang dibungkus bersama daun muda pun siap untuk disantap. Rahmat Silalahi, pedagang lemang bambu di kawasan Aksara Medan, bisa menjual lemang bambu hingga 300 batang. Khususnya menjelang Lebaran, harga yang dipatok Rahmat Rp20.000 per bambunya. Kalau lemang berapa sebatang? 20 Pak. Bagaimana? Peminat banyak? Banyak lah kalau mau dekat Lebaran. Berapa bisa habis? Berapa bambu habis? Ya 300 batang lewat lah. Jadi batang ya? Ya, untuk Lebaran. Kalau bisa tahu isinya apa aja lemang itu? Apa Pak? Bakal bahannya apa aja bahan bakunya? Oh, ya pulut. Kalau mau pulut, santan, garam. Ya udah itu aja. Garam ya? Iya. Masanya nggak apa ya? Hah? Masanya nggak apa ya? Nggak begitu payah lah. Nggak takut hangus? Hah? Ya kalau soal hangus ya itu apalah, dan memang maklum lah kok hangus itu. Kapan aja jual lemang? Lemang? Ya setiap apa aja lah, mau dekat Lebaran baru jual. Puasa? lemang. Puasa? Ya, puasa gitu. Siapa nama dia? Rahmat. Rahmat apa? Marga? Ibrahim. Silalahi. Lemang memang menjadi makanan tradisi suku Melayu dan Tapanuli di Sumatera Utara. Dan biasanya dimasak pada saat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Lemang juga menjadi makanan pada perayaan suku Dayak pada prosesi pesta adat. Lemang juga menjadi makanan tradisi di Minangkabau dan Lampung. Salah satu kota penghasil lemang terkenal di Sumatera Utara adalah kota Tebing Tinggi. Bahkan, kota ini dijuluki sebagai kota lemang. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, berita dari Sumatera Utara tadi menutup jumpa kita kali ini. Saat ini Roma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.